Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Dwi Aryani dengan NIM 23011160519, offering E23. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya, mata kuliah teori dan praktik konseling humanistik yang diampu oleh Ibu Rizka. Nah, di sini saya sebagai konselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Ikitalia. Saya merupakan mahasiswi jurusan farmasi, umur saya 19 tahun. Di sini saya sebagai konseling. Terima kasih. Iya, silakan Mbak, silakan duduk. Iya. Ini benar ya dengan Mbak Revina yang kemarin kita janjian di WA itu ya? Iya, benar Mbak. Oke, gimana kabarnya Mbak Revina hari ini? Alhamdulillah, sejauh ini baik-baik saja. Aktivitas Mbak Revina hari ini apa saja Mbak? Aktivitas saya seperti biasa sih Mbak, ya kuliah, praktikum, ya seperti biasanya. Gitu. Berarti hari ini lagi padat ya Mbak ya? Iya, padat banget. Oh iya, semangat ya Mbak. Oke. Lalu gimana perasaan Mbak Revina hari ini? Perasaan saya sih kayaknya flat aja sih Pak, soalnya ya yang saya lakuin tiap hari gitu-gitu aja, nggak ada pun yang menarik gitu. Oh iya, berarti Mbak Revina tadi habis praktikum langsung ke sini ya Mbak ya? Iya, betul. Oh iya. Lalu tadi kan kita pertemuan pertama ya Mbak ya ini. Jadi kita belum saling mengenal lebih dalam ya. Di sini saya mau perkenalan terlebih dahulu. Saya Yunita sebagai konselor dan Mbak Revina ini sebagai konseli ya Mbak. Dan pada sesi kali ini kita akan melakukan sesi konseling. Sebelumnya apakah Mbak Revina tahu konseling itu seperti apa? Belum tahu Mbak. Belum tahu. Oke, jadi konseling itu suatu proses bantuan dari konselor kepada konseli untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, tapi perlu diingat juga di sini semua yang mengambil keputusan atas solusi yang akan diambil itu diserahkan kepada konseli ya, Mbak. Jadi di sini konselor sebagai fasilitator saja. Apakah dapat dipahami? Boleh Mbak. Baik. Nah, jadi di sini pasti Mbak Revina datang ke sini tuh ada pastinya ada permasalahan ya Mbak yang sedang Mbak Revina alami. Nah, apakah boleh diceritakan garis besar dari permasalahan Mbak Revina? Oh iya, baik Mbak. Akhir-akhir ini tuh saya kayak ngerasa capek gitu sama antara kuliah sama praktikum, itu kan kayak padat banget Mbak gitu. Terus selain capek juga sering overthinking gitu. Saya tuh sering ngerasa mikir gitu, saya kira-kira bakal bisa nggak ya? Soalnya jurusan yang saya ambil ini sebelumnya itu bukan kemauan saya, tapi kemauan dari orang tua saya gitu. Jadi mau nggak mau saya ngikutin kata orang tua aja ya gitu. Soalnya kan kalau katanya itu kalau ngikutin apa yang diarahkan orang tua itu kan selalu jadi berkah gitu Mbak gitu. Jadi saya ikut aja gitu. Terus pas udah terjun saya ada culture shock gitu, kayak wah ternyata sesibuk ini gitu. Itu selain sibuk juga sampai overthinking yang berlebihan gitu. Iya, saya emang suka overthinking yang berlebihan gitu. Padahal besoknya ternyata nggak ada apa-apa, tapi tetap hari sebelumnya itu overthinking gitu. Terus sering ngerasa cemas juga. Saya kira-kira bakal bisa nggak ya? Pokoknya kayak yang berlebih gitu loh Mbak. Padahal kejadiannya aja belum seperti itu Mbak. Oh iya, berarti Mbak Revina ini merasa selalu overthinking yang berlebihan dan merasa kecemasan yang berlebihan ya Mbak, terkait dengan akademik Mbak Revina. Iya betul Mbak. Oke. Oh iya, di sini saya mau meminta izin untuk mencatat hal-hal penting yang Mbak Revina katakan ya. Apakah diperbolehkan? Boleh Mbak, silakan. Baik, terima kasih. Lalu di sini kan konseling ini terdapat beberapa asas-asas ya Mbak. Iya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait asas-asasnya. Nah, konseling ini ada 3 asas. Yang pertama asas kesukarelaan.
Nah, di sini apakah Mbak Revina datang ke sini itu atas kemauan diri sendiri atau bagaimana, Mbak? Iya Mbak, atas kemauan saya diri sendiri. Berarti Mbak Revina ini sukarela ya datang ke sini ya, Mbak? Iya, betul. Nah, lalu asas yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi Mbak Revina di sini kan tadi atas kesukarelaan diri Mbak Revina sendiri ya datang ke sini. Jadi Mbak Revina juga harus terbuka atas semua permasalahan Mbak Revina. Tidak ada yang ditutup-tutupi agar kita juga bisa tahu titik permasalahan Mbak Revina itu bagaimana. Dan yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Revina tidak perlu khawatir masalah Mbak Revina ini akan tersebar kemanapun karena di sini hanya saya dan Mbak Revina yang tahu terkait permasalahan ini. Itu ya Mbak, apakah bisa dipahami? Bisa Mbak. Baik, saya juga mau mengingatkan untuk sesi konseling ini hanya terdapat 15 menit ya Mbak, karena kan pasti Mbak Revina juga terdapat kegiatan lain. Jadi misalkan konseling ini tidak bisa menemukan solusinya pada sesi pertama ini, kita bisa melakukan di sesi yang kedua di minggu depan gitu ya Mbak? Baik, boleh. Baik, selanjutnya apakah Mbak Revina sudah siap untuk menceritakan permasalahannya? Siap Mbak, bisa. Bisa. Baik, tadi kan Mbak Revina menjelaskan bahwa Mbak Revina terdapat overthinking dan kecemasan yang berlebihan dalam akademik. Apakah Mbak Revina bisa menceritakan lebih detail terkait hal tersebut? Boleh Mbak. Jadi kebetulan saya ini di jurusan kesehatan ya Mbak. Itu. Saya kebetulan di jurusan keperawatan. Nah, sebenarnya keluarga saya ini pun tidak ada yang nggak ada turunan dari kesehatan gitu loh Mbak. Ini baru pertama kali saya gitu. Tapi emang dari orang tua itu sudah, kamu kesehatan aja gitu, nanti cari kerja gampang. Nah, awalnya seperti itu Mbak. Setelah saya terjun ke sana, ternyata kenapa sekompleks ini gitu, kayak selain kita belajar kuliah di kelas juga ada banyak praktikum gitu. Apalagi ini kan praktikumnya itu menyangkut sama buat nyembuhin orang juga Mbak gitu, sama ngerawat orang gitu Mbak. Gitu. Sedangkan saya pun hanya mahasiswa yang cuma lulusan SMA Mbak gitu. Sedangkan teman-teman saya juga itu banyak yang lulusan SMK keperawatan, malah skill mereka itu lebih di atas saya gitu. Sedangkan saya ini skill saya pun masih dibilang masih rata-rata lah, belum mumpuni mereka gitu. Nah itu juga yang membuat saya kayak cemas gitu. Ini saya kira-kira bakal bisa nggak ya? Maksudnya kayak ngimbangin mereka gitu. Sedangkan saya cuma hanya lulusan anak SMA biasa gitu. Terus juga tuh kadang kalau pas presentasi kelompok itu, nah itu saya pas maju tangan itu grogi, gemeteran seperti itu Mbak. Jadi, oh iya, tadi Mbak Revina mengatakan bahwa Mbak Revina ini kayak tidak percaya diri ya Mbak ya, iya, atas kemampuan yang Mbak Revina miliki. Iya, betul. Dan Mbak Revina juga mengikuti apa perkataan dari orang tua Mbak Revina, iya, yang itu membuat Mbak Revina terpressure gitu ya Mbak. Iya, betul. Selanjutnya apakah Mbak Revina bisa menceritakan dengan lebih detail lagi terkait perkuliahan yang Mbak Revina alami? Perkuliahan sih, kalau kuliah seperti biasa gitu, ada kuliah teori, ada juga kuliah untuk praktikum gitu. Kalau teori sih ya kuliah biasa gitu Mbak. Nah yang paling deg-degannya itu kuliah praktikum gitu. Kalau itu pun kalau misalnya pas praktikum ada yang salah dikit itu, nah itu langsung kadang emang dari pengujinya yang emang buat takut gitu Mbak gitu. Jadi makanya saya juga pressure-nya gara-gara itu. Terus juga lingkungan temannya itu, memang teman itu kan bentuknya kan segala macam sih Mbak, ada yang support, ada yang enggak gitu. Mereka memang
kadang itu saya juga kayak ngerasa sendiri gitu loh Mbak, kayak ada kurang cocoknya sama mereka gitu. Nah itu yang salah satu jadi beban saya juga gitu. Nah, seperti itu loh Mbak. Ya. Tadi Mbak Revina menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi juga teman Mbak Revina ya. Mbak Revina sering merasa sendiri, terus kadang kurang cocok sama teman Mbak Revina. Bisakah Mbak Revina menceritakan terkait hubungan Mbak Revina dengan teman-teman Mbak Revina? Oke, hubungan saya sama teman itu sebenarnya baik-baik aja, cuman emang ada sesuatu yang buat kita itu nggak cocok gitu. Jadi di saat teman-teman saya sedang asik ngobrol gitu, itu pun saya juga kadang kayak kurang ngerti apa yang dibahas ya gitu. Cuman ikut ngedengerin aja, terus cuman oh iya doang gitu aja sih Mbak. Iya. Saya paham perasaan Mbak Revina, pasti juga merasa kebingungan ya karena kurang cocok dengan lingkungan Mbak Revina. Terus juga Mbak Revina ini juga merasa cemas terkait akademik Mbak Revina. Pasti Mbak Revina sedikit overthinking dan merasa cemas itu suatu hal yang wajar ya Mbak. Lalu apakah sejauh ini jika Mbak Revina sedang overthinking atau merasa cemas itu Mbak Revina biasanya melakukan hal apa? Kalau saya sih biasanya nyari pelarian itu mungkin dengerin musik aja sih Mbak, atau enggak cuman sekedar jogging, olahraga gitu aja sih. Sama mungkin nyari jajanan juga mungkin biar agak lebih rileks sedikit gitu ya gitu. Berarti Mbak Revina selama mengalami overthinking, cemas itu Mbak Revina biasanya melakukan jogging atau mendengar musik atau beli jajan gitu ya Mbak. Iya. Dan itu membuat Mbak Revina merasa senang kembali. Iya betul. Jadi menurut Mbak Revina ini kecemasan yang berlebih atau overthinking yang berlebih itu menurut Mbak Revina hal yang benar atau seharusnya tidak dilakukan? Kalau dipikir-pikir lagi sih harusnya sih nggak harus dilakukan ya Mbak. Soalnya kan apa yang kita hadapi esok itu kan nggak tahu gimananya. Jadi sebaiknya itu saya itu jangan atau stop buat mikirin hal-hal yang berlebih padahal besok itu belum terjadi gitu. Mungkin juga harus bisa lebih tenang gitu, kayak yakinin diri gitu, oh besok aku pasti bisa, aku udah belajar hari ini, besok aku pasti bisa ngelakuin itu gitu. Iya, berarti Mbak Revina ini harus lebih itu ya berpositif thinking dan percaya sama apa yang sudah dilakukan dan diusahakan oleh Mbak Revina ya. Iya betul. Selanjutnya apa yang akan Mbak Revina lakukan untuk mengurangi rasa cemas dan overthinking yang berlebihan itu? Kalau saya mungkin gimana ya Mbak? Sebenarnya itu agak susah buat dihilangin sih. Tapi mungkin bisa lebih kayak belajar lagi gitu, mungkin memahami materi lagi betul-betul gitu supaya nanti besoknya kalau saat kita ngelakuin itu bisa jadi lebih maksimal gitu. Terus ya yang kayak tadi lagi Mbak, jangan terlalu banyak overthinking gitu, kayak lebih yakin diri gitu. Aku udah berusaha semalam, aku udah belajar semalam, besoknya aku pasti harus bisa. Oke, sampai sejauh ini yang dapat saya simpulkan ya Mbak ya terkait permasalahan Mbak Revina yang kecemasan berlebih dan overthinking berlebih terkait akademik itu. Jadi Mbak Revina ini sudah tahu bahwa kecemasan yang berlebih dan overthinking ini merupakan suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan ya Mbak. Lalu Mbak Revina juga mengatakan bahwa solusi yang akan Mbak Revina lakukan itu salah satunya yaitu percaya diri dan dapat melakukan apapun
yang sudah Mbak Revina lakukan itu benar, dan Mbak Revina melakukan juga hal-hal yang Mbak Revina sukai seperti jogging, terus membeli jajanan yang Mbak Revina suka dan mendengarkan musik yang membuat Mbak Revina itu lebih tenang dan tidak overthinking lagi, gitu ya Mbak. Nah, dari konseling hari ini bagaimana perasaan Mbak Revina? Jauh lebih lega dari sebelumnya sih Mbak. Berarti Mbak Revina merasa lebih lega dan beban Mbak Revina sedikit terkurangi ya setelah mengikuti sesi konseling ini. Iya betul. Berarti Mbak Revina ini akan melakukan hal-hal yang sudah Mbak Revina katakan sebelumnya ya Mbak. Iya betul. Dan jika Mbak Revina terdapat suatu kendala lagi atau mau bercerita lagi, boleh banget untuk menghubungi saya dan datang ke sini lagi, gitu ya Mbak. Iya baik Mbak. Jadi, nah karena mengingat waktu kita terbatas hanya 15 menit, jadi untuk sesi konseling kali ini kita selesaikan sampai di sini. Jika Mbak Revina merasa kurang atau masih ingin bercerita lagi, kita bisa lanjutkan pada sesi konseling selanjutnya, gitu ya Mbak. Iya baik Mbak. Terima kasih Mbak Revina sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan mengikuti konseling bersama saya. Terima kasih Mbak, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Iya terima kasih Mbak. Terima kasih.